Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tutor pada agenda ketiga, Bapak Dr. Andes Ananto Pardijono. Saya Andri Utama Saputra, peserta Latsar CPNSD asal instansi pemerintah Kabupaten Bandung Barat, gelombang ketiga, angkatan ke-17, tahun ajaran 2021. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan resume materi terkait materi Whole of Government. Untuk selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam resume materi Whole of Government ini yaitu apa itu WOG atau Whole of Government. Di sini ada beberapa pengertian yang dimaksud dengan Whole of Government. Yang pertama, menurut United States Institute of Peace, yang dimaksud dengan WOG adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Adapun pengertian lain dari WOG menurut laporan APSC, yang dimaksud dengan Whole of Government adalah agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Whole of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa Whole of Government penting untuk diperhatikan oleh pemerintah? Yang pertama, karena adanya dorongan publik untuk berkinerja good governance. Yang kedua, karena adanya ego sentral. Yang ketiga, adanya keberagaman. Dan yang keempat, adanya perkembangan teknologi dan informasi. Bagaimana cara melaksanakan Whole of Government? Di sini ada beberapa cara yang dapat dilaksanakan. Yang pertama, adanya respon pemerintah secara terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, adanya kolaborasi. Yang kelima, adanya koordinasi. Dan yang keenam, adanya sinergitas. Apa sajakah tantangan dalam praktik Whole of Government? Di sini ada 3 tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama, tantangan dari kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Yang kedua, tantangan dari nilai dan budaya organisasi. Dan yang ketiga, tantangan dalam hal kepemimpinan. Apa sajakah bentuk pelayanan publik yang dapat dilaksanakan dengan pendekatan Whole of Government? Di sini ada 4 pelayanan publik yang dapat didekati oleh pendekatan Whole of Government. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif.
Yang kedua, pelayanan yang bersifat jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Dan yang keempat, pelayanan regulatif. Dilihat dari polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga ke dalam 5 macam. Apa sajakah itu? Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Dan yang kelima, pola pelayanan elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, terdapat beberapa asas yang terkait dengan implementasi whole of government. Apa sajakah itu? Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas kepentingan umum. Yang ketiga, asas akuntabilitas. Yang keempat, asas proporsionalitas. Yang kelima, asas profesionalitas. Yang keenam, asas keterbukaan. Yang ketujuh, asas efisiensi. Dan yang kedelapan, asas efektivitas. Barangkali demikianlah resume materi yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan materi whole of government. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.